Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam kisah inspiratif kali ini. Dan kisah yang kita angkat untuk hari ini merupakan sebuah kisah nyata dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Uyat Al-Bantani, atau lebih dikenal dengan Ustadz Uye, begitu panggilan beliau. Dan kisah nyata ini diberi judul Indahnya Cinta Sesama Manusia Karena Allah. Begini kisahnya. Sekitar tahun 2014, Ustadz Uye mendapatkan undangan ceramah keluar kota. Maka berangkatlah ia dari rumah menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan sebuah taksi. Sepanjang perjalanan, beliau ngobrol dengan si supir taksi tadi. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Bapak nyupir taksi ini? Ustadz Uye memulai obrolan. Belum lama sih Pak. Kalau saya hitung-hitung mungkin baru 2 atau 3 bulan. Ada beberapa bulan lah, kata si supir taksi dengan tersenyum. Oh begitu. Memangnya sebelumnya Bapak kerja di mana? Jawab kembali si Ustadz Uye mempertanyakan. Si supir taksi terdiam sesaat. Kemudian dengan tenang, dengan sebuah senyuman, ia kemudian menjelaskan. Dulu saya sempat kerja di perusahaan perkapalan di Surabaya, Pak. Kebetulan saya pernah ambil teknik mesin di ITS. Terus perusahaannya bangkrut, saya jadi kena PHK. Kelamaan menganggur di Surabaya, maka akhirnya saya putuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan ini dia, saya harus bawa taksi. Ustadz Uye terdiam. Masya Allah, ternyata si supir taksi ini pernah kuliah di ITS, teknik mesin. Dan malah pernah bekerja di perkapalan besar di Surabaya. Wah, sayang sekali ya Pak. Tapi ngomong-ngomong, anak sudah berapa ya? Obrolan santai itu kembali berlanjut. Alhamdulillah sudah 4 Pak. Yang besar malah sudah hampir tamat SMA. Oh begitu. Kalau boleh tahu, ini saya mohon maaf ini Pak. Ustadz Uye melanjutkan. Narik taksi begini seharinya bersih bisa dapat berapa ya? Dengan santai si supir taksi menjawab. Alhamdulillah Pak. Kalau dirata-ratakan sehari bisa dapat Rp75.000. Tapi kalau rame bisa 2 kali lipatnya Pak. Bisa Rp150.000 sampai Rp200.000. Tapi ya itu tadi, nggak tentu. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf lagi Pak. Memangnya cukup uang segitu untuk anak istri? Dengan penuh senyuman, si supir taksi menjawab pertanyaan Ustadz Uye ini. Insya Allah cukup Pak, daripada tidak ada sama sekali. Masya Allah. Lagi-lagi Ustadz Uye terdiam mendengarnya. Kok bisa cukup ya Pak? Ini kan Jakarta, kota besar loh. Pak, kalau dihitung-hitung, semuanya nggak akan pernah cukup, jawab si supir taksi. Ia kemudian melanjutkan. Tapi sekarang saya masih merasa sangat bersyukur dan merasa lebih tenang Pak. Alhamdulillah, saya kerja bisa sambil ngurus masjid. Dan saya juga bersyukur masih bisa rutin sedekah 10% dari hasil naik taksi saya yang selalu saya infakkan ke masjid, walaupun sedikit. Lagi-lagi Ustadz Uye dibuat diam oleh jawaban si supir taksi ini. Jadi uang segitu pun masih dipotong lagi buat sedekah.
Subhanallah, tidak terasa air mata si Ustadz menetes haru. Iya Pak, mumpung Allah lagi ngasih saya kesempatan untuk bersedekah. Dulu masih jaya-jayanya boro-boro saya mau sedekah Pak. Makanya habis semua apa yang saya miliki. Barangkali Allah marah sama saya. Tapi sekarang saya bersyukur sekali. Karena kondisi saya saat ini, artinya Allah memberikan saya kesempatan untuk lebih dekat dengan Dia. Banyak sekali pertanyaan yang akan dihantarkan oleh Ustadz Uye kepada si supir taksi. Tapi tanpa terasa, mobil sudah memasuki portal menuju Terminal 1B Soekarno-Hatta. Argo menunjukkan 115.000 rupiah dan dibayar oleh Ustadz Uye 150.000 rupiah. Tapi karena rasa haru yang mendalam dari cerita si supir taksi tadi, sebelum keluar dari mobil, Ustadz Uye mengeluarkan lagi uang sejumlah 2 juta rupiah dan diberikannya kepada si supir taksi. Ini Pak, buat anak istri di rumah, salam buat mereka. Sambil beranjak keluar dari mobil, si supir taksi kaget. Tiba-tiba ia keluar dari mobil dan menyusul Ustadz Uye. Masya Allah Pak, ini mah kebanyakan. Sambil menyodorkan kembali uang tersebut. Oh, Ustadz Uye melanjutkan, tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya lagi ada titipan rezeki dari Allah. Dan saya mau sedekah sama orang yang ahli sedekah pula. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak. Tolong jangan dikembalikan. Beri saya kesempatan agar Allah mencatat sebuah amal jariah buat saya. Jawab Ustadz Uye. Dengan mata berkaca-kaca, supir taksi tadi menerima uang tersebut sambil memeluk Ustadz Uye. Kemudian mereka berpisah dan suasana haru itu pun berlalu. Sebagaimana detik yang lari meninggalkan waktu. 2014, sekarang sudah 2016. Di mana di suatu malam Ustadz Uye sedang bersilaturahmi dengan teman-temannya. Ketika asyik ngobrol, tiba-tiba datanglah office boy menghampirinya sambil menyerahkan sebuah amplop. Amplop apa ini Pak? Tanya Ustadz Uye. Saya nggak tahu Pak. Saya hanya disuruh sama bapak-bapak yang di luar tadi. Itu titipan dari dia, pesannya, supaya diserahkan langsung ke Bapak. Jawab office boy. Bapak yang mana? Tanya Ustadz Uye. Wah, saya juga nggak kenal Pak. Orangnya masih di luar sana. Jawab si office boy lagi. Melihat kejadian itu, salah satu teman Ustadz Uye yang kebetulan berdinas di kepolisian memberikan saran untuk segera membuka amplop itu. Dan ternyata di dalamnya berisi 2.000 US dollar. Dalam kondisi keheranan dan terkejut, muncul rasa penasaran dan curiga. Jangan-jangan uang ini diberikan sebagai jebakan. Akhirnya Ustadz Uye berlari keluar, meninggalkan temannya di lobi untuk mencari si pemberi amplop ini. Mana Bapak yang ngasih amplop ini? Tanyanya kembali ke office boy yang menyerahkan amplop tadi. Itu Pak, Bapak itu masih di luar menunggu. Dengan setengah berlari, Ustadz Uye akhirnya menemukan Bapak yang ditunjuk OB tadi. Pak, maaf ya, Bapak yang ngasih amplop ini? Tanya Ustadz Uye. Apa maksudnya? Bapak siapa dan tujuannya apa memberikan saya amplop ini? Tanyanya dengan nada agak meninggi, karena beliau takut sekali sedang menerima jebakan dari seseorang.
Iya Pak, saya memang sudah lama sekali mencari Bapak. Saya supir taksi yang pernah nganterin Bapak dulu ke bandara. Apa Bapak masih ingat? Ustadz Uye terdiam lama sekali. Waduh, maaf Pak, mana saya ingat. Saya sering kali naik taksi, jawab Ustadz Uye penasaran. Pak, saya supir taksi yang 2 tahun lalu pernah Bapak kasih uang 2 juta rupiah. Lagi-lagi Ustadz Uye kebingungan, Masya Allah Pak, saya benar-benar lupa. Saya tidak ingat. Si Bapak ini kemudian melanjutkan. Saya pernah antar Bapak dari Lebak Bulus ke Terminal 1B pas Bapak mau ke Bangka Belitung. Ustadz Uye mulai mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Terus terang Pak, saat itu saya memang sedang membutuhkan uang sebanyak itu untuk bayar kontrakan yang sudah jatuh tempo. Hari itu juga sama saya harus bayar sekolah anak. Saya tidak tahu lagi kemana harus cari uang sebanyak itu. Jadi ketika Bapak kasih saya 2 juta rupiah, saya kaget sampai nangis. Saya berterima kasih sekali